dan POM mengapresiasi pemerintah dan mendukung arahan Bapak Presiden Republik Indonesia agar Badan POM dapat independen, profesional, dan transparan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian Emergency Use Authorization atau izin penggunaan dari vaksin dalam hal ini dalam situasi krisis pandemi COVID-19 yang sedang masih kita alami ini. Kami juga mengapresiasi sinergi kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah tentunya dalam persiapan pengadaan vaksin dan persiapan pelaksanaan vaksinasi dalam menggunakan vaksin COVID-19 yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat Indonesia. Dan juga dengan banyaknya pemberitaan yang berkembang terkait rencana akan dilakukannya pelaksanaan vaksin nasional dalam waktu dekat, sehingga perlu adanya penjelasan kepada rekan-rekan media terkait perkembangan kesiapan penerbitan Emergency Use Authorization untuk vaksin yang sudah tersedia, yang sudah memasuki tahapan akhir. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, di mana di Indonesia wabah COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemik melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Kasus penyebaran virus COVID-19 ini semakin intensif meningkat dengan angka kematian yang tinggi, sehingga program vaksinasi perlu segera dilakukan, tentunya harus dengan didukung data-data saintifik dan klinis untuk keyakinan bahwa manfaat lebih besar dibandingkan resiko jika program vaksinasi ini tidak dilaksanakan. Pemberian izin penggunaan vaksin oleh otoritas obat pada masa pandemi COVID-19 dapat diberikan dalam bentuk Emergency Use Authorization. Obat atau vaksin yang diberikan Emergency Authorization harus telah didukung bukti keamanan, khasiat dan mutu yang cukup memadai. Setelah pemberian EUA ini harus tetap juga dilakukan pemantauan yang ketat terhadap khasiat dan keamanannya dalam jangka yang lebih panjang. Badan POM menerapkan standar dan persyaratan pemberian EUA ini untuk vaksin COVID-19 mengacu pada pedoman WHO, serta juga merujuk pada US FDA atau European Medicine Agency (EMA). Syarat pemberian Emergency Authorization adalah vaksin harus sudah memiliki data uji klinik fase 1 dan uji klinik fase 2 secara lengkap dalam 6 bulan pemantauan, serta data analisis interim uji klinik fase 3 untuk menunjukkan khasiat dan keamanan vaksin. Keamanan vaksin juga dapat diperoleh dari data uji praklinik pada hewan dan uji klinik fase 1 pada manusia, ini sudah dilalui. Jika telah dinyatakan aman, maka dapat dilanjutkan ke uji klinik fase 2 dan 3. Data keamanan dipantau sampai dengan 6 bulan pasca penyuntikan vaksin. Efek samping yang disebut dengan efek samping adalah efek samping yang timbul, dicatat dan dihitung angka kejadiannya. Jika ada efek samping serius yang dilaporkan, dilakukan evaluasi untuk menentukan penyebab atau causality-nya sehingga uji klinik ini menjadi pertimbangan apakah uji klinik ini dapat diteruskan atau dihentikan. Khasiat vaksin ditunjukkan berdasarkan data efikasi vaksin yang diukur berdasarkan persentase penurunan angka kejadian penyakit pada kelompok orang yang menerima vaksin dibandingkan dengan kelompok orang yang menerima placebo pada uji klinik fase ketiga. Untuk pemberian Emergency Authorization dapat menggunakan data interim analisis dengan periode pemantauan 3 bulan. Tetapi tentu saja pemantauan ini akan terus dilanjutkan sampai 6 bulan, sehingga efikasi vaksin kemungkinan juga dimungkinkan untuk dapat berubah. Jadi setelah pemberian Emergency Authorization, terus uji klinik dilakukan dengan melakukan pemantauan sampai dengan 6 bulan setelah tentunya penyuntikan yang kedua. WHO mempersyaratkan minimal efikasi vaksin COVID-19 adalah 50% dari data interim analisis 3 bulan. Selain data efikasi vaksin, pengukuran imunogenisitas merupakan parameter yang penting untuk menunjukkan khasiat dari vaksin. Imunogenisitas adalah kemampuan vaksin untuk membentuk antibodi dalam tubuh
dan juga kemampuan antibodi tersebut untuk menetralkan atau membunuh virus, netralisasi antibodi. Dan dengan data imunogenisitas inilah kita dapat memprediksi bahwa vaksin dapat memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya penyakit. Selain khasiat dan keamanan, aspek mutu vaksin menjadi hal yang penting untuk dipenuhi. Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satu caranya adalah dengan melakukan inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac di Beijing untuk memastikan pemenuhan terhadap cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Proses evaluasi untuk penerbitan Emergency Use Authorization dilakukan oleh Badan POM bersama Komite Nasional Penilai Obat yang beranggotakan para pakar, expert di bidangnya, di bidang farmakologi, teknologi farmasi, dan juga klinisi, para dokter, dan juga tim ahli di bidang imunologi dan vaksin yang tergabung dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Badan POM senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, independensi, menjunjung integritas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan pemberian izin edar, termasuk tentunya Emergency Authorization. Untuk percepatan proses evaluasi dalam rangka pemberian Emergency Authorization, Badan POM menerapkan rolling submission, di mana data yang dimiliki oleh industri farmasi disampaikan secara bertahap, dan ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2020, kemudian dilakukan evaluasi yang juga bertahap terhadap data-data tersebut sejak bulan Oktober 2020. Dan per hari ini sudah dilakukan intensif juga, hari ini juga sudah dilakukan rapat evaluasi intensif bersama tim Konas Penilai Obat terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan lengkap. Dan segera juga nanti akan menerapkan Emergency Authorization. Saat ini Badan POM telah memasuki tahap akhir evaluasi hasil uji klinik. Uji klinik vaksin Sinovac yang dilaksanakan di Bandung memiliki desain yang sama dengan uji klinik yang dilakukan untuk vaksin Sinovac di Brazil dan Turki dengan menggunakan subjek pada rentang usia penerima vaksin 18 sampai 59. Untuk penggunaan pada usia lansia di atas 59 tahun masih menunggu data hasil uji klinik fase 3 yang masih berlangsung di Brazil ya. Kita harapkan segera kami mendapatkan data tersebut dan segera bisa kita berikan izinnya apabila data-data tersebut baik, aman tentunya. Sebagaimana yang kita ketahui dari media, uji klinik di Brazil telah dilaporkan memberikan efikasi vaksin sebesar 78% dan di Turki 91,25%. Perbedaan efikasi antar uji klinik vaksin yang berbeda-beda di setiap negara tidak bisa dibandingkan, artinya karena dipengaruhi antara lain oleh faktor perbedaan jumlah subjek, pemilihan populasi subjek, karakteristik subjek, dan kondisi lingkungan masing-masing. Namun yang terpenting, walaupun ada perbedaan nilai efikasi, regulasi persyaratan dari WHO adalah lebih besar dari 50% efikasi telah terpenuhi. Setelah Emergency Authorization diterbitkan, Badan POM akan mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, mulai dari keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi pada masyarakat. Hal ini penting karena vaksin merupakan produk rantai dingin, cold chain product, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman betul-betul harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu suhu 2 sampai dengan 8 Celsius. Unit pelaksana teknis UPT Badan POM atau kami sebut Balai POM di seluruh provinsi, seluruh Indonesia akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai memenuhi cara distribusi obat yang baik CDOB. Selain itu juga Balai-Balai Badan POM atau UPT Badan POM seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasiskan resiko. Sampling produk dapat dilakukan di sarana industri, distributor, instalasi farmasi pemerintah di tingkat provinsi, instalasi farmasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, dan juga sarana pelayanan kesehatan, lokasi di mana vaksinasi COVID-19 ini dilakukan.
Dan dalam rangka mengawal keamanan vaksin, Badan POM juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI ya, Komnas dan Komda PP KIPI untuk melakukan pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi jika ada. Pemantauan